Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Kita masuk ke pekan 33 ya, alias 2 pekan lagi menuju akhir Liga 1 2023-2024. Meskipun kemarin udah tahu lah ya, Borneo FC udah mendapatkan trofi regular seriesnya. Dan trofi ini pun agak menuai kontroversi ya. Kenapa harus ada trofi regular series kalau toh ada Champion Series? Tapi ya itulah, keanehan-keanehan liga kita ini memang dari awal sampai akhir pun tetap aneh. Nah, laga yang akan kita bahas pun ini laga yang cukup unik dan juga disebut super big match karena akan mempertemukan dua tim, yang satu katanya juara regular series, yang satu peringkat 2 sementara, antara tuan rumah Persib Bandung kontra Borneo FC. Kenapa laga ini masih tetap unik dan tetap seru? Karena dua tim ini sama-sama punya misi tersembunyi, misi-misi tertentu ya. Misi apa sih itu? Nah, kita akan cari tahu misi apa sih yang ada di dua tim yang akan bertanding ini dan bagaimana persiapan kedua tim ini. Walaupun ya kita tahu lah, laga ini ya kalian udah bisa menebak akhirnya seperti apa. Tapi justru karena dua tim ini dua tim yang dalam tanda kutip berseberangan, nah ini akan menarik nih laga ini. Makanya kita simak aja persiapan kedua tim ini. Seperti biasa ya, sebelum kita simak semua persiapannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Oke, kita masuk ke pekan ke-33 alias pekan penentuan. Meskipun masih ada pekan ke-34, tapi pekan ke-33 inilah penentuan, baik itu wakil ke ACL ataupun yang terdegradasi. Nah, yang akan kita bahas ini sebenarnya duel super big match sih, tapi kok jadi kurang seru ya. Kenapa kami bilang kurang seru? Sebab udah ketahuan akan seperti apa jalannya laga ini. Yang satu tim yang katanya juara regular series yang kemarin udah dikasih trofi yang menurut kami aneh. Ya aneh lah, ngapain juga ada Champion Series kalau di regular series ada trofi? Kan aneh. Jadi wajar kalau ada yang bilang liga aneh dengan federasi dan operator yang juga aneh. Ada yang bilang trofi regular series itu trofi hiburan biar nggak nyesek-nyesek amat katanya. Udah capek-capek ngumpulin poin di kompetisi, giliran di Champion Series gagal juara. Makanya ya udah kita kasih trofi aja lah biar nggak mutung. Gitu kali ya, itu kata netizen lo ya. Sementara lawannya alias tuan rumahnya yakni Persib Bandung pun tim yang agak konyol. Udah tahu liga settingan, malah ikut-ikutan. Make 2 laga hasil imbang lagi. Akhirnya apa? Repot kan? Mau finish di urutan kedua. Mimpi kan? Makanya duel ini tuh layak dijuluki duel dua tim aneh. Karena ya emang aneh, liganya aneh, pertandingannya aneh, tim yang bertanding pun aneh. Misi utama Borneo FC di laga ini jelas, mengalahkan Persib agar gagal finish di urutan kedua dan bestinya Borneo FC yakni Bali United yang jadi runner up. Makanya di 2 laga terakhir Borneo FC ini sengaja menyimpan pemain-pemain andalannya. Alasannya sih buat jaga-jaga Champion Series. Alah, bullshit. Kita sama-sama tahu lah itu cuma bullshit doang. Buktinya lawan Persib pemain-pemain yang kabarnya yang katanya buat jaga-jaga Champion Series kenapa ditampilkan? Kayak nggak tahu tim ini sama bosnya aja gimana sifatnya, ya kan? Sementara bagi Persib, laga ini tuh mission impossible. Sebab yang dilawan adalah tim anak kesayangan Esko PSSI yang ditugasin buat ngejegal Persib agar Persib nggak finish di urutan kedua. Makanya wajar di 2 laga kemarin sebelum lawan Persebaya, Hodak ini ngamuk-ngamuk dan curiga ada yang sengaja nyetir para pemain Persib. Sebab Hodak tahu inilah yang akan dihadapi. Giliran gagal runner up, gagal di Champion Series, Hodak yang dipecat, ya kan? Borneo FC kenapa menurunkan seluruh pemain-pemain intinya? Wajar, sebab ya
mungkin Borneo FC agak ngeri juga kali ya jumpa Persib, karena ya Persib ini satu-satunya tim yang nggak bisa dikalahkan Borneo FC saat Borneo FC ini menjabat sebagai tim unbeaten. Karena kan di pertemuan pertama di kandang Borneo itu skornya 1-1. Dan kalau kita bicara soal rekor pertemuan pun jelas memihak Persib. Dari 11 kali bertemu sejak 2017, Persib ini unggul 5 kali loh atas Borneo FC, imbang 4 kali dan baru 2 kali kalah melawan Borneo FC. Makanya menurut kami laga ini akan tetap seru, karena laga ini disebut duel dua tim yang paling, kok paling, iyalah, yakni mempertemukan tim yang paling subur di Liga 1 yang musim ini dengan 60 gol, yakni Persib, melawan tim yang paling banyak unbeaten karena dibantu wasit. Yang menarik buat kami adalah pertemuan dua bos di dua klub ini sebelum laga ini, antara Nabil Hussein dan juga Teddy Cahyono. Ada apa ini? Apa yang kalian rencanakan? Cuma main tenis atau main yang lain nih? Makanya kami bilang tadi, laga ini tuh akan tetap seru, sama-sama punya misi dua tim ini. Ya, ini yang satu misi ingin finish di urutan kedua, yang satu punya misi ingin menyingkirkan dan membantu tim lain untuk finish di urutan kedua. Seru kan? Duel seru sih, tapi membagongkan juga. Lalu gimana nih persiapan kedua pelatih di kedua kesebelasan, dan ada siapa aja pemain yang akan absen di laga ini? Di kubu Persib Bandung, sebenarnya di laga ini Persib full squad loh, nggak ada yang absen satupun. Bahkan yang cedera pun udah pulih seperti Rian Kurnia, Beckham, dan Klok. Bahkan manajer Persib Haji Umum Muhtar ini udah ngasih janji akan ngasih bonus gede jika Persib bisa ngalahin Borneo FC. Nah, ini pernyataan dari Umum Muhtar ya. Apalagi habis ini lawan Borneo Pak ya. Ya, justru dengan Borneo ya itu harus menang. Dan saya kasih bonus pun juga luar biasa yang tidak biasa dia terima. Itu. Tadi saya udah janjikan barusan. Tapi kan kita tahu Umum Muhtar bisa apa? Yang megang kendali koneksi keluar itu kan bukan Umum Muhtar, tapi pihak lain di Persib yang kalian udah tahu lah siapa orangnya. Ya percuma juga Umum Muhtar janjiin bonus gede kalau yang nyeting ini justru lebih powerful dibanding Umum Muhtar. Lu pilih duit dari Umum Muhtar apa lu gua pecat? Ya udah lu ambil aja duit itu tuh dari Umum Muhtar, tapi nasib lu out dari Persib. Ayo, gimana? Pilih mana tuh? Yang kasihan siapa? Ya pelatih lah, giliran timnya main jelek, terus kalahan mulu, pasti pelatih yang dihujat, diminta out. Padahal belum tentu kan pelatih ini tahu apa yang terjadi sama pemain. Inilah resiko pelatih yang keras, yang nggak mau nurut sama manajemen, jadi kambing hitam mulu. Hal lain yang harus diwaspadai Persib di laga ini adalah wasit. Persib lolos ke Champions Series. Pasti nih Persib ini akan digembosi terutama soal kartu. Agar para pemain Persib di Champions Series ini ompong dan nggak main. Cuma menurut kami agak aneh juga kalau di Champions Series ini nggak ada pemutihan kartu. Kenapa kami bilang aneh? Champions Series ini kan di luar kompetisi loh. Kompetisinya kan udah kelar di pekan 34. Champions Series itu namanya apa ya? Cuma adu tanding atau fun game kali ya. Ya masa sih nggak ada pemutihan kartu? Ini kalau sampai nanti di Champions Series nggak ada pemutihan kartu, fix wajib diprotes ke LIB. Ini orang-orang yang paham bola nih, jangan pura-pura bego nih, harus berani protes nih. Champions Series itu di luar liga ya. Semuanya berarti kembali ke nol, termasuk kartu dong. Makanya jujur ya, kami tuh nggak tahu akan seperti apa jalannya laga ini. Sebab kami udah nggak bisa nemuin lagi tuh tim yang bener-bener bersih di Liga 1. Semua tim ini bisa diatur cuy. Menghadapi Borneo FC, jika Boyan Hodak ingin tetap menang lawan Borneo FC, ada beberapa hal yang menurut kami harus diperhatikan dan dibenahi oleh Hodak. Yang pertama, sisi kiri. Rezaldi oke lah udah kembali ya, tapi ketika melihat lawan Persebaya kemarin, sisi kiri ini bolong terus. Bek kiri ini kudu dibantu sama winger. Ciro nggak bisa buat ngebantu Rezaldi, beda di sisi kanan. Hand dibantu terus sama Febri yang kemampuan bertahannya cukup apik. Ini yang harus diantisipasi sama Hodak nih. Yang kedua, soal pemilihan kiper. Hodak harus benar-benar jeli di laga ini, sebab di laga ini lawan yang dihadapi memiliki kecepatan dan tendangan jarak jauh yang bagus.
Teja emang kebobolan di laga lawan Persebaya, tapi itu kan kiper siapapun juga akan sulit nepis bola kayak gitu. Secara postur, Teja emang kalah dari Kevin, tapi secara lompatan dan jangkauan, Teja ini lebih tinggi dibanding Kevin. Pembacaan bola pun Teja lebih unggul, terbukti kalau penalti pun Teja ini masih bisa loh nebak kemana arah bola meskipun tetap kebobolan, tapi yang pasti kan nggak terkecoh terlalu jauh. Bola ke kiri tapi kiper ke kanan, tapi Teja nggak bisa nebak. Lalu yang ketiga soal lini tengah, nggak bisa kita pungkiri ya, Stefano Beltrame dibutuhkan di sini sebab ya cuma Beltrame yang bisa menjadi seorang playmaker penyambung antara Dado ke DDS. Di laga lawan Persebaya kita lihat ya, ketika Beltrame belum masuk, ini nggak ada penghubung loh, capek Dado sendirian, tahu nggak? Ya itulah tadi 3 hal yang harus diperhatikan oleh Hodak saat lawan Borneo FC. Itu sih pendapat kami aja loh ya. Dan mungkin kira-kira seperti inilah formasi yang akan dipakai Boyan Hodak menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mister kami sih inginnya Teja yang main ya. Duet center back ada Nick Wipers yang ditemani oleh Alberto Rodriguez. Bek kiri Rezaldi Hanusa dan bek kanan tetap Henhen Herdiana. Duet jangkar kami inginnya Maklok dan Deddy Kusnandar ya. Sisi sayap Ciro Alves dan Febri Haryadi. Sementara ujung tombak David Da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame. Sementara di kubu Borneo FC, dulu saat pemain Borneo FC ini banyak lakukan aksi brutal, bos Borneo FC kan pernah bilang, sepak bola itu keras, nggak usah cengeng, itu kata Nabil Hussein ya. Sekarang saat timnya ini disebut tim settingan, bos Borneo FC ini bilang, sepak bola itu harus cerdik, harus pintar, dan harus licik. Dari 2 pernyataan ini saja kita udah tahu lah tim ini udah melenceng jauh dari prinsip sepak bola. Sebab sepak bola itu pada dasarnya prinsip utamanya adalah olahraga, silaturahmi, dan hiburan. Ya emang di era sepak bola modern seperti sekarang ini dan sepak bola industri, segala cara ya boleh dilakukan, tapi nggak terlalu juga kali. Di 2 laga terakhir, Peter Huistra ini sengaja parkirin para pemain andalannya. Alasannya sih buat jaga-jaga Champions Series biar nggak terlalu banyak yang cedera. Lah kok lawan Persib kok ditampilin semua? Hello, yang konsisten dong kalau ngomong, katanya buat Champions Series. Kok lawan Persib diturunin semua? Ngerti dong sekarang, masa nggak ngerti juga? Jujur ya, awalnya kami tuh respect banget loh sama tim ini. Sebab secara permainan, tim ini tuh enak buat dilihat, menarik buat dinikmatin. Tapi setelah kami nonton saat lawan PSM Makassar, kami jadi mikir, oh ternyata seperti ini tuh cara kalian buat menang. Jadi ya jangan salahkan kami kalau punya pendapat atau pikiran seperti ini sekarang. Ya itu sih terserah kalian. Kalian bebas mau berpendapat seperti apa. Mau suka syukur, nggak suka ya silahkan saja. Itu urusan kalian. Lalu yang bikin kami makin gak respect sama tim ini adalah tim ini tuh seperti benalu buat timnas. Pemainnya dipanggil ke timnas protes, nggak dipanggil ke timnas pun protes. Jadi ya silahkan saja menurut kalian bagaimana berpendapat terhadap tim ini. Menghadapi Persib Bandung, Peter Huistra mengaku akan menurunkan semua pemain terbaiknya. Alasannya sih biar nggak malu-maluin amat katanya. Masa 2 kali kalah berturut-turut, apalagi dengan titel juara regular series. Malu dong, itu katanya. Padahal kan kalian udah tahu lah, ini tuh ada misi terselubung. Pemain yang absen di laga ini tentu saja mereka yang ada di timnas U23 seperti Dava Fasya, Fajar Faturrahman, Komang Teguh, dan Iksanul Jikrak. Selebihnya cuma ada Agung Prastio yang cedera dan lain tiba-tiba pulih 100%. Jadi kira-kira seperti ini ya formasi Borneo FC. Di bawah Mister ada Nadio Argawinata, duet center back Leo Lelis dan Silverio Junior. Bek kiri Leo Guntara dan bek kanan Diego Michel. Duet jangkar Hendro Siswanto dan Kei Hirose. Sisi sayap ada Adam Alis dan Stefano Lillipali. Sementara ujung tombak Felipe Cadenazi yang ditopang oleh Will Jampluin.
Laga Persib Bandung kontra Borneo FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Kamis 25 April 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tanpa supporter tim tamu. Dan kembali kami ingatkan, jam pertandingan dan stadion pertandingan pun kabarnya belum fix nih, masih ngegantung di LIB, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, itu tadi ya sedikit ulasan kami jelang laga antara Persib Bandung kontra Borneo FC di pekan ke-33, pekan penentuan juga sih. Karena ya di pekan inilah akan ditentukan siapa yang akan terdegradasi setelah ada Persikabo dan juga Bayangkara FC, apakah Persita atau Arema. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan periknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.